Halo teman baca, kembali lagi di Siniar Behind the Book, siniar yang membahas proses di balik sebuah buku. Kembali lagi dengan aku Fatwa, editor Gradient Media Tama yang saat ini tuh akan jadi host lagi nih di episode kali ini. Dan episode kali ini kita mendatangkan penulis yang gak jauh-jauh sih ya kalau domisilinya, cuman kita mendatangkan dari jauh-jauh tahun masuk gradiennya, dalam tanda kurung ya penulis veteran. Nggak veteran juga ya. Tentara saya. Ya. Penulis yang ya sudah cukup lama berkecimpung nih di dunia kepenulisan, terkhususnya di penerbit Gradient Media Tama. Langsung sama-sama aja kita panggilkan Mas Getar Krisna. Halo, 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 halo. Oke, boleh disapa karena di sini panggilannya teman baca. Halo teman baca. Oke. Dan Mas Getar ini sebagai profil singkatnya teman-teman udah di Gradient tuh dari tahun 2019 Betul, ya Mas? betul dari 2019. Betul banget. Dan aku langsung pengen nanya aja karena pas aku masuk tuh, pas aku bahkan memulai magang pun belum ada. Aku belum kenal dengan Mas Getar. Jadi mungkin Mas Getar langsung bisa ceritain aja ke teman baca. Iya, waktu itu tuh pas masa zamannya masih COVID ya, 2019 kisaran segitu, 2019 2020-an. Nah, memulai di Gradient itu aku mengirim naskah lewat email saat Oke, itu. justru naskah ya waktu Iya itu. betul, Oke. justru naskah lewat email, dikirim ke email Gradient, nunggu kisaran 3 minggu atau sampai 1 bulan. Nah itu baru dikabarin kalau misalkan alhamdulillah naskahnya saat itu bisa dinaikin. Oke, jadi prosesnya itu cukup cepat ya? Ya Kalau alhamdulillahnya cukup cepat. Oke. Dan waktu itu Mas Getar sendiri tuh udah berkecimpung di media sosial belum? Sejauh itu sih masih main media sosial di seputar Twitter aja, Dulu masih Instagram. Twitter tuh ya, Iya, belum X dulu masih ya? zaman-zamannya Twitter banget tuh. Iya. Nah, itu bahkan namanya masih seekor simpanse, bukan Getar Krisna. Oke, nama pena itu Nama dulu. penanya. Oke. Soalnya berangkat dari kan Twitter tuh kayak ya udah kan kita asal nge-tweet Benar, aja, benar. asal ini kan. Nah, apalagi background saya kan teknik mesin. Oke, Ya jauh kan? banget ya. Jauh banget. Jauh Jadi banget. kalau teknik mesin ngomongin tentang percintaan tuh rasa-rasanya kayak aib tersendiri gitu. Betul. Nah, jadi ayo udahlah coba mau tetap kan hobinya nulis. Suka nulis tapi bagaimana biar teman-teman nggak tahu itu identitas kita. Oke. Jadi bikinlah wadah Twitter saat itu untuk menulis semua tulisan-tulisan. Alhamdulillahnya ada pembacanya tersendiri gitu. Nah, beberapa teman mengatakan teman Twitter coba aja diterbitin ke naskah bukunya. Oh, justru malah disaranin sama teman. Betul. Awalnya. Walaupun waktu itu kan saya nggak terlalu melihat dunia kepenulisan saat itu. Bener-bener soalnya jauh banget dari background ya. Teknik mesin ke penulisan tuh kan jauh banget. Jauh banget. Nggak ada sastra teknik Nggak sih. ada sastra Nggak ada teknik sih. sebenarnya, ya kan. Nah, coba nyari-nyari tahu, buka-buka penerbit-penerbit, masuklah ke Instagram Gradient Media Tama saat itu. Ada email di situ dicantumkan. Kebetulan memang karena suka nulis, jadi memang udah ada draft naskah. Oke. Udah ada draft naskah. Nah, coba ngikutin prosedurnya. Nah, coba dinaikin, dikirim. Nah, alhamdulillah walaupun nggak ditunggu-tunggu ya, karena kan nggak boleh ditunggu tuh sesuatu hal lagi gitu. Benar sih. Nah, 3 minggu kemudian atau 1 bulan, alhamdulillah dapat info kalau ini bisa didiskusiin bareng buat dinaikin seperti itu. Oke, ini aku tertarik banget. Back then di 2019 tuh Twitter tuh lagi kayak mulai naik, belum peaknya banget sebenarnya, tapi kayak udah mulai naik banget kan orang-orang di Twitter dengan tweetnya yang macem-macem gitu ya. Iya, karena waktu itu tuh media yang paling memungkinkan ya untuk menyalurkan banyak tulisan tuh menurut aku tuh Twitter sih. Kalau Instagram kan saat itu ya belum sekarang untuk hanya upload foto kayak gitu kan. Jadi yang wadah bener-bener bisa enak dipakai buat menulis Twitter. Jadi ya udah main di situ terus gitu loh. Palingan seperti itu. Oke. Aku ini tertarik banget sih Mas, kayak kan tadi berangkat dari seorang teknik mesin, terus kayak akhirnya punya akun media sosial untuk meluapkan keresahan. Itu kan kayaknya bertabrakan banget nih, kayak sisi maskulinitasnya tuh kayak ke ini ya, ke apa ya, kayak kegores gitu lah, kayak ih kan gue tuh harusnya kan maskulin banget. Dan sekarang kan banyak banget sih stereotip kayak ya yang apalagi di stereotip
toxic masculinity ya, let's say. Jadi kayaknya kalau misalkan jadi cowok tuh nggak boleh punya perasaan yang galau-galau karena sering dikonsider sebagai perasaan yang alay. Iya, Nah, betul. mungkin Betul. itu juga sebenarnya alasan Mas Getar bikinnya waktu itu namanya nama pena. Betul, betul. Cuman apa yang bikin Mas Getar memutuskan tetap membagikan itu di Twitter anyway gitu? Nah, iya. Sebenarnya tuh balik lagi ya, itu tuh ke ranah pribadi sebenarnya semuanya itu. Sebelum ke Twitter memang suka nulis tapi di buku-buku belakang. Oke. Kamu pernah nggak ngalamin kayak Iya, buku benar-benar. tulis paling belakang? Mungkin kalau yang suka gambar dia ngegambar. Aku coretan MTK sih. Pintar sekali, pintar sekali. Nah, kalau aku tuh di situ tuh tulisan-tulisan, kata-kata dan sebagainya. Kenapa memutuskan untuk dilempar ke Twitter? Karena menurut aku jejak digital itu salah satu yang bisa direkam. Betul. Jadi kalau misalkan di buku-buku itu, ketika kita sudah nggak megang buku itu atau kita naik kelas atau dan sebagainya, itu bakal berceceran tuh Bener tulisan-tulisan kita gitu loh. Nah, aku memutuskan kayaknya yang paling praktis untuk kita menulis dimanapun dan kapanpun itu kayaknya di media sosial deh. Nah, aku beralih ke ayo udahlah Twitter aja. Nah, saat itu ternyata banyak nih yang merasa relate dengan tulisan-tulisan aku. Nah, disitulah mulai naik tuh followers aku gitu loh. Pembaca-pembaca yang ternyata relate dan sebagainya. Dan aku pikir, ternyata yang perasaan kayak gini nih bukan aku doang gitu loh. Banyak, dan gak cuma cewek doang, cowok juga ada kok yang kayak gitu, yang merasa hatinya terkikis dan sebagainya. Benar-benar. Seperti itu sih. Ya, aku setuju sih. Karena berarti enggak, ini kalau bisa aku tarik balik, berarti sebenarnya alasannya itu untuk mempublikasikan itu di media sosial tuh jauh banget dari untuk kayak biar orang yang relate juga punya wadah, kayak itu jauh banget ya. Jauh Tapi banget. lebih ke Lebih ke kayak diri sendiri. ke diri sendiri Iya. aja, kayak pengen ngeabadiin itu dalam satu media yang ini tuh nggak lekang sama waktu gitu ya. Betul. Dan kayaknya itu bertumbuh deh. Oke. Maksudnya yang tadinya itu wadah buat diri sendiri. Tujuannya tuh bertumbuh. Betul, bertumbuh. Terusnya kan yang terjadi di sekitar itu juga banyak perihal tentang perempuan. Bener. Perempuan yang kurang adil lah merasa ini. Betul. Nah, dari tulisan itu aku coba bersuara tentang perempuan. Ya kayak dunia ini terlalu jahat untuk perempuan, menyuarakan sisi perempuan. Nah, yang tadinya buat personal pribadi, jadi ini pengen aku lemparkan ke buat orang-orang, buat perempuan-perempuan yang merasa kayak kok gue berantakan banget nih. Ternyata enggak kok, enggak kayak gitu. Lu tuh masih baik-baik aja, lu masih bisa kok kayak gitu semuanya. Jadi dari situ sih berkembang. Aku cukup ini banget sih mengapresiasi gimana penulis tuh selalu akhirnya intensinya tuh shifting gitu loh ketika kayak udah nulis dan ternyata ada banyak orang yang terwakili itu, jadi intensinya shiftingnya tuh lebih ke nggak bisa egois lagi nih, gue nggak bisa nulis buat diri sendiri lagi nih. Dan kalau tadi Mas Getar nemunya nih, oh berarti aku tuh benar-benar pengen ngasih insight terkhususnya untuk perempuan. Betul. Nah ini juga menarik banget, yang mana kita tahu nih Mas Getar sangat maskulin dan aku pikir tuh dulunya tidak seconcern itu terhadap perempuan gitu. Nah waktu itu apa sih yang bikin Mas Getar akhirnya kayaknya gue harus ngasih banyak insight lagi deh untuk perempuan, biar perempuan tuh melek kalau misalkan dia udah di dalam satu hubungan yang gak layak dia tinggalin gitu. Apa waktu itu? Gini, kan Twitter kan alhamdulillah itu semakin naik tuh, pembaca semakin banyak. Bener. Otomatis followers semakin tinggi. Yes. Nah, dan aku tuh nggak menutup kolom DM. Nah, dari situ banyak banget yang nge-DM. Dibaca tuh satu-satu. Aku bacain satu persatu. Wow. Aku bacain sejujurnya, dulu mungkin segabut itu. Tapi aku rasa ini perlu gitu. Dari situ banyak banget perempuan-perempuan yang menurut aku tuh nih lu nih ada di hubungan yang toksik gitu loh. Jadi seharusnya tuh berani untuk keluar dari sebuah hubungan yang menurut lu bahagia tapi itu enggak gitu loh. Jadi banyak banget deh ketidakadilan tentang perempuan, kayak ngapain masih bertahan di saat hubungan itu yang lu dapet cuman lebam biru gitu, perselingkuhan. Hanya dengan mengatasnamakan cinta kan nggak kayak gitu. Nah dari situ tuh kayak oh ternyata banyak ya di luar sana perempuan-perempuan yang terjebak dalam kata cinta yang sebenarnya itu enggak kayak gitu. Cinta kan sikap bukan hanya ucapan gitu. Betul banget, setuju. Jadi kayaknya ini harus perlu disampaikan deh. Soalnya DM banyak, daripada menjelaskan satu-satu kayak lu semua nih harus tahu lu nggak sendiri juga kok yang ngalamin di sini. Gitu. Oke.
Dan concern tentang perempuan ini berarti itu udah dituangkan dalam buku juga ya, Mas? Iya betul. Kebanyakan buku yang aku tulis kan kisah 6 ya, sama yang ini nih yang terbaru 6. 3 buku itu tentang perempuan. Boleh disebutin nggak Mas dari yang pertama? Seutas Surat dari Jodohmu, Terima Kasih Telah Melepaskan, sama Terima Kasih Telah Bertahan. Betul. Oke. Terus? Itu tuh backgroundnya tentang perempuan. Yang ketiga itu? Yang ketiga itu. Oke. Buku keempat? Buku keempat itu Luka Juga Butuh Sembuh. Oh, itu yang ex Love Dinar ya? Betul. Terus? Yang ex sama Mas Oh Trian. benar, Mas Trian dan Mas Dandi. Betul. Kita terlalu lucu untuk diseriusin, dan ini ke-6. Gak kerasa ya? Gak kerasa, bener. Gak kerasa banget, tiba-tiba udah buku ke-6 aja, judulnya final chapternya kita selesai. Meski bukan aku yang ingin usai. Sumpah ya, kayak kita ngegodok judul ini, teman-teman baca tuh lama banget. Lama banget. Dan ini mungkin Mas, aku langsung mau masuk ke buku ini. Boleh. Dan ini juga terjadi shifting lagi nih. Yang tadinya Mas Getar concern terhadap perempuan, akhirnya memunculkan POV laki-laki dalam buku ini. Betul. Akhirnya betul. Kan. Yang tadinya sempat mau kayaknya ini tetap perempuan deh. Betul. Tapi waktu itu kenapa sih Mas? Jadi akhirnya ya udahlah POV laki-laki aja gitu. Balik lagi. Kalau yang kita ngangkat tentang perempuan itu kan tentang kebanyakan tentang kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya, ketidakadilan. Nah, kalau ini tuh tentang sisi sedihnya laki-laki yang nggak pernah disuarakan. Nggak banyak loh laki-laki yang gue nih sakit hati, gue nih patah hati, ya kan? Tapi pada dasarnya menurut aku tuh ya laki-laki yang diibaratkan perempuan, emang bisa ya laki-laki segalau itu? Emang bisa ya laki-laki nggak bisa move on kayak gitu? Emang bisa ya laki-laki segitunya? Bisa, dan memang kayak gitu. Cuman bedanya nggak kita sampaikan atau nggak kita utarakan, seperti itu sih. Makanya menurut aku mungkin beberapa hal ini mewakili perasaan aku juga gitu. Jadi yaudah deh, nggak apa-apa untuk mengangkat suara dari laki-laki yang laki-laki juga bisa sedih kok. Oke, laki-laki juga bisa sedih, teman-teman. Betul banget. Oke, di buku final chapternya kita selesai ini bisa dibilang salah satu, mungkin satu-satunya buku yang personal. Betul. Karena akhirnya POV-nya laki-laki. Betul. Gitu. Ada nggak sih kayak perbedaan lain dari buku ini dan buku-buku Mas Getar sebelumnya? Selain tadi personal. Sebenarnya tuh buku ini tuh aku ngegodoknya ya, maksudnya dalam menulisnya itu cukup panjang, maksudnya dalam waktu cukup lama. Oke. Jadi barisan-barisan kata-kata itu dari kisah-kisah patah hati yang sebelumnya, tapi yang nggak pernah terucap. Ngerti gak? Jadi mungkin beberapa orang masa lalu aku mengatakan kayak, dia kayak nggak pernah galau deh, dia tuh fine-fine aja. Enggak, tetap galau. Cuman nggak dikirim pesannya. Pesan teksnya tuh nggak dikirim. Nah, pesan teks itu tetap aku tulis, cuman nggak aku sampaikan ke orangnya. Kalau misalkan aku nih ngerasa kayak gini loh, aku ngerasa kayak gini loh. Nah, itu aku luapin di setiap halaman di sini. Nah, jadi kayak kenapa pengen nulis final chapter kita selesai? Mungkin ya, ini alam sadarku aja. Kayaknya memang harus di final chapternya deh, dari rasa sakit hati ini harus sudah dikelirin gitu, difinalin, nggak boleh berlarut-larut terus kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh, kita selesain aja. Wow. Meskipun bukan aku yang main usai ya. Oke, ini aku suka banget lagi di buku ini tuh. Kayaknya laki-laki itu diizinkan rapuh dalam buku ini gitu. Jadinya kayak aku tuh malah merasa akhirnya kayak laki-laki mungkin yang mau baca buku ini tuh akhirnya punya ruang gitu loh, Mas. Betul. Untuk kayak ya tadi mungkin banyak, karena gini, mungkin kesedihan yang gak terlihat tadi belum tentu gak sedih kan, hanya karena gak terlihat. Tadi mungkin ada pesan yang gak kekirim dan lain sebagainya. Cuman aku mau nyambung, ini lebih spesifik lagi mungkin dalam sebuah hubungan gitu. Ketika itu tidak dikomunikasikan, bukannya itu memang akan jadi masalah baru. Maksudnya apa sih yang, mungkin aku nanya personal aja, tapi bisa jadi Mas Getar jawabannya juga mewakili kaum cowok nih ya. Kenapa sih kayak dari kaum cowok ini gitu ya, seringnya tuh instead of mengkomunikasikan itu kayak mendem sendiri aja. Padahal kan kalau misalkan kayak di-send gitu ya, si teks itu tuh di-send, entah itu dia kecewa atau ketidaksukaannya terhadap mungkin sikap ceweknya atau gimana, kenapa akhirnya milih nggak di-send? Gini, pertama kayaknya laki-laki itu nggak seluas perempuan dalam mengkomunikasikan apapun yang dia rasa. Maksudnya kita pasti perasa juga sebagai laki-laki,
Tapi kebanyakan dari kita tuh nggak pinter mengkonversikan apa yang dirasa menjadi apa yang kita ucapkan. Oke, nggak bisa Nah, membahasakannya nggak bisa gitu. membahasakannya, benar Oke. sekali. Nah, itu yang membuat kadang mikir, ah kayaknya enggak deh, kayak gitu. Atau mungkin enggak hanya sekali kita pernah menyampaikan atas kekecewaan kita, Oke. kita pernah Aku mengungkapkan. mulai tersindir, oke. Benar, berarti kan itu mewakili laki-laki juga dong, Iya. termasuk mungkin laki-laki kamu atau di masa lalu kamu. Iya. Nah, ketika kita sudah menyampaikan kekecewaan kita, tapi kan kalau di konteks buku ini tuh sosoknya tuh yang udah nggak mau, paham Betul. nggak? Satu hubungan itu kan ada dua peran, laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi sebaik-baiknya orang berkomunikasi, tapi kalau salah satunya sudah tidak mau bersama, kayaknya nggak akan ada komunikasi yang baik di dalamnya Betul. tetap. Jadi beberapa banyak kata meyakinkan atau beberapa kalimat permohonan itu nggak akan bisa mencegah untuk pergi seseorang itu. Oke. Makanya kayak di buku ini tuh ya udah kita memang selesai, tapi aku tuh nggak mau selesai sebenarnya, kayak gitu. Sakit hati banget ya. Betul, betul. Jadi tuh banyak banget kata-kata yang aku tuh mau sampein, tapi aku tahu ini nggak bakal mengubah perasaan kamu untuk tetap di sini. Gitu. Gak akan ngubah keputusanmu juga gitu Betul. ya. Banyak Oke. tuh sebenarnya tuh cowok yang pengen bareng gitu loh. Gue tuh nggak mau putus, tapi kan mungkin karena cowok gengsi dan Benar, sebagainya, benar. ya kan. Mungkin sekali dua kali cowok akan meminta dengan baik-baik, tapi untuk laki-laki yang memohon tuh kayaknya kurang. Kurang jarang ya. Jadi Jarang. jangan biarkan laki-laki memohon juga. Oke. Kayak gitu. Oke, Mas Getar. Aku mau spesifikin pertanyaannya kan tadi kalau misalkan bisa dibilang buku ini mewakili sebenarnya dari kaum cowok. Betul, betul. Cuman kan sebenarnya juga mungkin ada beberapa cewek yang merasa hubungannya diselesain gitu aja padahal si ceweknya tuh belum pengen selesai. Pakat banget. Jadi sebenarnya bisa juga kan ke spesifik orang-orang yang ya ternyata terrelate aja gitu Iya, dengan jadi tema sebenarnya itu. kalau garis besarnya ya, ini buat orang-orang yang masih belum bisa terima kalau misalkan kita beneran selesai. Ini aku beneran kehilangan kamu. Pasti kamu pernah ada fase di satu malam ketika habis putus, terus bangun ngecek HP udah nggak ada notifikasi lagi tuh, Ya lagi. ya kan? Terus bertanya-tanya Ya kayak, lagi. ini serius nih aku kehilangan kamu nih, ya kan? Itu tuh fase-fase yang kayak gitu tuh menurut aku bakal relate banget Iya. sama siapapun. Nah, beberapa juga ada yang DM aku, dia beli 2 bahkan Oke. untuk dikirimkan satu ke mantannya. Menurut Oke. aku nih kayak Berani banget ya. kayak oh ternyata bukan hanya membaca, kamu berarti mengkodekan secara keras nih kan. Itu bukan kode sih, itu ngomong. Itu ngomong langsung, bener. Ngomong Soalnya langsung. kebanyakan kalimat-kalimat di perhalaman ini tentang ucapan-ucapan yang nggak pernah tersampaikan. Nah mungkin dari mereka juga nggak pandai banget dalam membuat kata-kata mewakili perasaannya kan. Jadi kayak semua tulisan yang di sini kayak ini loh perasaan gua, ini loh perasaan yang ketika kamu memutuskan untuk selesai, ini loh ada di sini semua. Dan menurut aku kayak bagus sih, bisa sih, masuk sih ternyata. Masuk gitu ya. Oke, aku tuh sangat suka banget gimana cara Mas Getar menyukai dunia kepenulisan tanpa embel-embel itu harus jadi buku. Itu yang selalu aku adore dari Mas Getar anyway. Jadi karena banyak banget kan teman-teman Gen Z gitu ya atau seumuran aku. aku juga. mau ngomong kita tapi kayaknya nggak bisa ya. Seumuran aku yang kemudian kayak dia suka nulis tapi intensinya karena udah mau diterbitin gitu. Jadi ketika udah ditolak sama 1-2 penerbit tuh udah putus asa gitu aja gitu. Ada nggak sih pesan yang mau Mas Getar sampaikan terutama ke orang-orang yang mau jadi penulis gitu? Sebenarnya sih semua itu berawal dari suka baca sih. Benar. Bener kan? Bener banget. Ketika kamu suka baca, biasanya kamu akan menimbulkan di mindset kamu tuh kayak, oh aku kayak pengen nulis juga nih. Soalnya mendapatkan informasi itu kayaknya juga lebih enak bisa menyampaikan informasi. Nah, balik lagi, menulis itu kalau buat aku udah menjadi sebuah kesenangan. Pertama, selain membaca, aku suka menulis juga. Karena sukanya itu menjadi melibatkan tentang konsistennya. Nah, buat teman-teman yang suka menulis, tapi misalkan belum dapat kabar baik dari penerbit dalam ini, terus aja nulis. Nggak akan ada sia-sia kok dari penulisan itu. Benar. Maksudnya setiap tulisan pasti punya pembacanya, pasti.
dan nggak perlu menilai tulisan kamu jelek ya atau tulisan kamu nggak bagus ya, kok belum di ACC dari penerbit gitu. Enggak kok. Semua itu tentang momentum dan waktunya aja. Ketika kamu terus improve diri kamu gitu loh, pasti kamu akan mendapatkan kosakata baru yang bisa mengikat kata-kata menjadi sebuah kalimat yang enak didengar dan sebagainya. Jadi menurut aku terus aja menulis gitu, terus aja menulis. Kuncinya kesenangan tadi ya Mas? Kuncinya kesenangan, kamu harus menemukan kesenangan di dalam tulisan. Kayak teman-teman aku juga penulis-penulis yang lain, dia senangnya nulis tentang keluarga, kayak Mbak Dita, dia lebih menulis tentang keluarga dan sebagainya. Kalau aku kan lebih senangnya menulis tentang percintaan dan sebagainya. Nah, kita tuh berdua berangkat dari kesenangan menulisnya itu, ya kan, kita suka menulis apa yang kita tulis gitu. Nah, kamu tinggal cari aja, kamu nulis sukanya di mana. Nggak hanya tentang percintaan, nggak hanya tentang keluarga, bisa politik dan sebagainya. Yang penting kamu suka menulis aja. Oke. Kesenangan itu tadi teman-teman jadi kuncinya. Dan aku mau balik lagi ke buku. Kali ini kita bakal benar-benar ngebedah isinya. Aku mau nanya ada berapa bab dan bisa diceritain gak kayak masing-masing babnya tuh nyeritain apa? Kamu boleh buka kok, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kita selesai ini final chapternya, kita tuh ada di 3 bab. Oke. Pertama tuh ada fase di mana yang bener-bener ini sebenarnya bukunya tuh singkat dalam urusan waktu. Dalam arti ini buku ini paling banget relate ketika kamu merasakan patah hati di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama gitu ya. Karena ada perasaan-perasaan denial di situ. Ya, iya itu tuh ada di bab 1 sih tentang penangkalan perasaan tuh yang denial kayak gitu tuh kayak ini serius nih aku kehilangan kamu. Kayak banyak banget kalimat-kalimat yang aku tuh nggak mudahan gitu. Itu tuh di bab 1 semua. Itu bakal apa ya, meluruhkan semua perasaan galau kamu. Kalau kamu tuh nggak sendiri dan itu memvalidasi kalau yang perasaan kayak gini nih memang ada. Bukan kamu yang berlebihan atau sebagainya. Ini nih fase-fase patah hati dan kehilangan dan ini nggak cuma kamu doang dan ini ada di sini nih kayak gitu. Dan aku tuh paling suka di chapter pertama tuh yang ngebahas soal itu ya, pagi paling sepi itu tuh pagi yang dimana kita udah nggak dapet notif lagi dari dia, dan itu aku relate banget. Mau secerah apapun hari itu, kalau malamnya kamu mendapat kabar perpisahan, pagi kamu pasti gelap gulita. Pasti itu. Betul. Oke, kita mau ke bab 2. Hari yang gak ada kamunya. Ini tentang apa Mas Getar? Itu tentang hidup harus tetap berjalan tapi udah nggak ada orangnya. Paham nggak? Paham. Sebuah kebiasaan ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, itu tuh kita kan pasti berbagi banyak hal dengan seseorang itu. Yang kayak tentang kita kesini biasanya bareng, makan siang bareng kalau teman kerja dan sebagainya, ya kan? Atau teman diskusi yang biasanya mendiskusikan banyak hal, itu tuh menjadi hilang. Itu tuh harus membiasakan diri yang gak ada kamunya. Tuh ternyata nggak segampang itu tuh. Itu tuh fase-fase paling gak enak, yang harus mulai terbiasa sendiri lagi tuh. Ini fase maksain lah ya. Iya, maksa-maksain. Jadi sering banyak ngobrol sama temen. Iya, benar-benar. Yang tadi nggak suka lari tiba-tiba lari, tiba-tiba naik gunung, tiba-tiba mancing bengong. Itu tuh kalau cowok-cowok kan gitu biasanya kan. Berarti itu udah masuk fase itu. Udah fase kritis tuh. Oke. Terus kita ke bab 3. Tuhan, aku ingin sembuh. Wow. Kayaknya semua rasa sakit itu pasti balik ujungnya ke Tuhan gak sih? Benar. Maksudnya kita mungkin sudah bercerita ke teman, tapi ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. Benar. Kayak nggak fulfill gitu. Betul banget. Terusnya ke orang tua pasti ada beberapa part yang nggak diceritakan. Betul. Ya kan? Kita tuh tahu bahwa kita butuh orang lain untuk bercerita, tapi ternyata nggak semua orang lain itu bisa mendengarkan kita secara luas. Benar. Ya kan? Nah, balik lagi ke menurut aku yang paling cerita paling nikmat itu ya kehadap Tuhan sih. Benar. Paling nikmat. Itu nikmat banget ya. Itu nikmat banget. Walaupun kayak pas senangnya kita nggak inget Tuhan. Betul lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, kita next pembahasan, karena tadi aku udah ngebahas buku secara struktural gitu ya. Aku mau nanya dong, di buku kali ini Mas, ada nggak sih kayak paling susah nih tuh ini gitu? Walaupun tadi kita udah nge-spill judul tuh paling susah gitu ya. Tapi ada nggak sih kesusahan lain atau tantangan lain dalam buku ini khususnya? Ya sebenarnya sih kesulitannya sih ya yang tadi itu sih, balik ke judulnya aja. Judulnya. Yang kita rembukin bersama. Kalau tentang isinya sih sejauh ini ya teman-teman kan banyak juga yang cerita ke aku tentang gue lagi patah hati nih. Teman-teman ya. Teman-teman. Semua teman. Oke. Nah,
oh ya udah jadi dengerin ceritanya, ngobrol banyak juga sama para penulis-penulis yang lain. Oh, mendapat kalimat-kalimat baru dan balik lagi kan buku ini tuh sebenarnya tuh ada di bank naskah Mhm. dan itu tuh udah cukup lama. Mhm. Cuman belum dapat Oke. judulnya doang gitu loh. Nah, buku ini tuh aku udah ngangkat konsepnya tuh udah panjang. Mhm. Karena aku suka nulis setiap harinya nih. Mhm. Jadi sisihin 2 jam kan kalau aku nulis tuh 2 jam sehari. Mhm. Nah, jadi ternyata itu sudah terisi tuh di halaman-halamannya setiap hari. Jadi menurut aku nggak ada lah kesulitan banyak hal di buku ini. Soalnya memang sudah menentukan garis semuanya gitu loh. Oke. Nah, tinggal mendiskusikan sama kamu Fatwa sebagai editornya Mhm. sama Mas Pepe TP. sih palingan gitu. Oke. Berarti kalau misalkan kayak aku bisa nanya nih, inspirasi cerita dari dalam buku ini, itu kan tadi dari teman-teman ya. Yakin dari teman-teman. Sebenarnya sebagai penulis tuh enaknya ya, Mhm. kita tuh hanya kita yang tahu tokohnya siapa, ya Oke. kan? Hanya penulis dan Tuhan ya ibaratkan yang tahu. Oke. Jadi kalau ditanya tentang siapa, kayaknya sih tentang yang membaca sih. Mhm. Kalau kamu membaca, pasti kamu bakal ngerasa sih. Oke. Ini tentang kamu Oke, juga. ini semua tentang kamu. Semua tentang kamu. Oke, nih aku akan masuk ke tema buku ini. Tema untuk orang-orang yang sudah selesai tapi ternyata bukan mereka juga yang pengen selesaiin itu gitu ya. Karena Mas Getar penulisnya, ya either mungkin merasakannya atau riset ya aku nggak tahu. Menurut Mas Getar pernah maksudnya gini, apa yang paling menyedihkan dari selesainya sebuah hubungan yang bukan kita yang pengen selesainya? Yang paling menyedihkannya, Mm-mm. yang paling menyedihkannya itu ketika pertama nih, ketika kamu sudah nggak bisa ngeliat lagi tentang kedepannya gue masih apa ya, ngerti ya? Oke. Fase-fase kehilangan di usia-usia matang Oke. itu sudah bukan lagi siapa orangnya, Mhm. tapi tentang berpikir kayak gue nikah nggak ya? Mhm. Itu tuh kayaknya patah hati di usia matang. Mhm. Itu tuh faktor terberatnya itu susah lagi untuk percaya sama orang lain. Bener. Karena kayak udah bukan waktunya nyari orang lain lagi nggak sih? Betul, Kayaknya waktunya tuh udah harus kayak fokus karir, pengembangan karir dan lain betul, sebagainya, tapi ternyata harus ngurusin lagi fase PDKT betul. Tapi gitu padahal ya. kita nggak boleh menghindar dari itu loh. Oh Kita iya? harus bisa menjelaskan lagi, Mhm. ibaratkan aku beli kebab tuh nggak pakai sayurannya ya. Mhm. Terusnya aku kalau beli ketoprak nggak Mhm. pakai togenya dan Mhm. sebagainya. Itu memang melelahkan, Mhm. tapi harus dicoba lagi. Gitu. Mhm. Cintanya itu nggak salah, yang Mhm. salah itu orangnya kemarin. Oke. Kamu salah menemukan orangnya. Oke. Dan ketika kesalahan pasti ada kebetulan kok nanti di kedepan harinya. Gitar 2025. Hashtag. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir dariku karena tadi kita ngebahas tentang apa yang paling menyedihkan. Sekarang mungkin harapan nih Mas ke pembaca yang mungkin masih ada di fase belum bisa beranjak, masih ada di fase belum pengen ngefinalin ini gitu. Ada nggak sih yang mau disampaikan khususnya ke pembaca buku-buku final chapternya kita selesai? Iya. Aku sih berharap ya dengan dia membaca buku ini, Mhm. dia tuh sudah bisa meleburkan semua perasaan sedihnya. Mhm. Gini loh, kita tuh terkadang berpikir untuk langsung bahagia, untuk menemukan orang baru. Mhm. Padahal tuh itu tuh langkah yang kesekian. Kita tuh harus bisa meleburkan dulu nih. Kalau Mhm. misalkan kita lagi patah hati, kita Mhm. tuh sedih, kita tuh Mhm. sakit gitu loh. Harus mengakui gitu Harus ya. mengakui dan aku berharap ketika kalian baca ini, kalian tuh sudah memvalidasi kalau Mhm. ya udah gue memang lagi fase sedihnya. Mhm. Kita tuh meleburkan setiap luka-lukanya juga gitu loh. Mhm. Jadi insight-nya tuh nggak berdampak ke orang lain juga, Mhm. nggak berdampak ke hubungan baru juga. Mhm. eh, jadi lebih matang aja gitu loh. Oke. Lebih mempersiapkan diri, Benar. lebih berdamai dengan situasi kalau ya udah yang main kemarin udah selesai gitu loh. Benar. Kemarin gue belum pengen usai tapi Mhm. sekarang gue berusaha untuk usai gitu. Mhm. Jadi ya udah gitu. Aku berasa dinasehatin sama abang-abang. Bener, abang-abangan. Abang-abangan. Mas Gitar, closing statementnya untuk episode kali ini mungkin mau dari kutipan buku atau dari Mas Gitar sendiri juga nggak apa-apa. Ya palingan nggak apa-apa lah untuk menerima rasa sakit, nggak apa-apa untuk menerima rasa sedih. Kayak ya udah nikmatin aja dulu fase-fasenya. Kemana biasa tuh naik gunung, ke Mhm. pantai dan Mhm. semuanya kayak ya udah, lu harus menerima rasa sedih, terusnya melihat ke depannya kayak
ya udah yang kemarin memang berlalu gitu. Kita harus berani melangkah aja lagi. Wow, gitu ya. Aduh, di episode kali ini aku benar-benar kayak ngerasa dikasih insight baru dari sisi laki-laki mungkin ya. Karena kan biasanya perempuan cerita dengan perempuan lagi. Tambahan mungkin kalau misalkan perempuan dapat laki-laki yang nggak banyak bicara tuh sebenarnya banyak merasa juga. Oh iya, Ya. jadi nanti kita harus kulik ya teman-teman baca kalau misalkan kayak punya pasangan yang nggak banyak ngomong, kalian harus kulik. Siapa tahu aja ternyata omongannya tuh sedalam Mas Getar gini. Betul. Oke, teman baca mungkin sekian dulu episode kali ini dari Mas Getar cukup? Cukup. Dari aku cukup, dan mungkin aku juga nggak akan bosan-bosan ngingetin ke kalian untuk beli buku original, karena dengan kalian beli satu buku original kalian membantu Mas Getar untuk akhirnya punya pasangan. Enggak juga ya? Enggak juga ya. Maksudnya teman-teman tuh bisa membantu elemen-elemen pendukung di belakangnya, ada pekerja percetakan, ada tim redaksi, ada juga penulis gitu. Jadi kalian tuh tidak membeli satu buku tuh secara cuma-cuma, kalian membeli pengalaman Mas Getar dalam percintaannya yang rumit itu. Bisa dibilang rumit gak? Bisa dibilang rumit ya. Dan aku juga nggak akan bosen ingetin ke kalian, bagi kalian yang males beli buku ke toko buku offline, silakan beli langsung ke toko buku online, bisa beli di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, ataupun JDA Bookstore. Dari aku dan Mas Getar cukup, sekian, terima kasih teman baca semua udah nonton kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di lain kebaikan.